Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat pada kita semua. Ya, nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tak akan mampu kita bisa menghitungnya. Ya, dan di antara nikmat tersebut tentunya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, juga kesehatan sehingga kita diberikan kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis tahsin online gak ngaji gak asik. Ya, tentunya di Jumat malam ini insyaallah kita akan ya belajar materi tajwid ya berkaitan dengan eh, kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran ya. Sejatinya kita akan dibimbing oleh guru kita semua Ustaz Rudini ya, dan beliau insya Allah nanti bergabung untuk sementara ya. Guru kita Ustaz Henry akan merojaah materi ya, mungkin materi yang sebelumnya sudah disampaikan begitu ya. Dan nanti juga boleh kalau ada teman-teman yang belum paham atau mau lebih menggali lebih dalam lagi, dipersilakan untuk bertanya. Baik, jangan lupa niatkan, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti ya tahsin pada malam hari ini ya, dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Henry. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakallah khair, Jazakallah Ustaz khair. Andi. Nah, syukran jazakallah. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, eh, untuk kemarin kita sudah membahas apa ya? Mad ya. Jadi eh, mad atau bunyi panjang itu ada jenis-jenis mad, kemudian ada hakam nanti ya. Jenis mad berarti ada jenis mad itu ada dua, yaitu mad asli atau mad tabi'i, kemudian ada mad far'i. Mad far'i ini punya sebab ya terjadinya mad far'i, yaitu lebih dari dua harokat. Itu mad far'i. Mad tabi'i, kenapa dibilang mad tabi'i? Karena ini tabi'i atau tabiat asli bahasa Arab itu panjang penyebutan panjang itu adalah dua harokat. Nah, untuk materi yang disampaikan Ustadz kemarin mungkin ada yang belum mengerti atau belum paham, boleh silakan ditanyakan. Kalau eh, ya, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan kita berarti murojaah saja. Mungkin ada pertanyaan yang sebelumnya mungkin belum. Oh iya, ini alhamdulillah Teneli sudah pulang ya, alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi hajah mabruroh ya, insyaallah. Ahlan wa sahlan di gitunya ke Teh Nelly. Ya, mat asli. Kenapa mat asli? Mat asli ini terjadi karena ada eh, fathah. Fathah sebelumnya. Maksudnya. Fathah. Berharokat fathah apabila bertemu alif. Itu mat. Terus kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian dhammah
bertemu dengan huruf waw. Jadi ada 3 huruf mad. Huruf mad itu 3, 1 alif, 2 ya, 3 waw. Ulangi, 1 alif, 2 ya, Ya, 3 wow. waw. Oke. Kalau alif berarti sebelumnya fathah, kalau ya berarti sebelumnya kasroh, kalau Kasrah. dhamma kalau waw berarti Wow, sebelumnya dhamma. domah. Itu namanya huruf mat tabii ya. Mat, mat Mat asli. tabii. Ya, mat tabii itu ada beberapa. Ada yang termasuk mat tabii ya, mat iwad, mat sila suhro, kemudian mat tabii harfi ya. Mat tabii harfi berarti biasanya di huruf-huruf yang di awal surat seperti toha, ya, sama sin, ya-nya itu mat tabii harfi ya. Eh, Begitu. Kemudian panjangnya, nah panjangnya ini jangan kepanjangan. Kemarin belum dikasih contoh sama Ustadz ya? Sudah, sudah mungkin ya. Belum. Jadi Belum, Ustaz. ya, jadi panjangnya jangan terlalu panjang. Tapi alhamdulillah yang kita di Tasin online ini rata-rata sudah, karena sudah ikut juga Fatur Rahman, ya, cara mengeja itu rata-rata sudah, ya sudah ada pas, sudah pas lah insya Allah ya, sudah pas. Kalau pas kita baca Al-Quran. Jadi umpamanya Bismillahi, Bismillahi, nggak boleh Bismillahi, itu kepanjangan berarti. Allahnya ya, Ismul Jalalah. Bismillahi, Ar-Rahmani, nggak boleh Ar-Rahmani, itu kepanjangan. Jadi kadarnya seperti itu. Bismillahirrahmani, ya. Kadarnya tidak boleh terlalu panjang. Jadi Panjang. kalau kepanjangan dia bisa 2 harokat itu kadarnya tobinya atau kebiasaan atau asli panjangnya segitu. Kadarnya, jadi gimana kita bisa tahu kadar dari mat tobi? Ya harus talaki intinya. Talaki, kalau sekedar teori gampang kita apa? Oh, mat tobi itu berarti fathah bertemu 2 harokat. alif, ada kasroh bertemu kasroh. Iya, kasroh bertemunya, kemudian domah bertemu waw, ya tahu secara teori. Tapi untuk mengetahui bahwa kadar mat tobi kita itu pas ataupun belum, nah, caranya dengan bertalaki kepada guru kita. Seperti yang kita lakukan atau kita ini setiap malam Sabtu malam Ahad ya. Begitu. Nah, untuk matobi berarti itu ya. Jadi dia yang termasuk matobi itu ada matiwat, itu fatatain, kalau fatatain diwakofkan ya. Kalau fatatain diwakofkan itu jadi matiwat 2 harokat, tidak boleh lebih juga sama ya. Kemudian mat sila suhro biasa hak bomir itu pengganti itu sama ya, namanya saja yang beda karena hak bomir ya. Sebelum sudahnya bukan sukun berarti dia ada pokoknya Allahu hu biasanya ha ya, ha dhamir itu ha yang di ujung ya, di akhir. Kemudian matoibi harfi seperti tadi ada 5 huruf, 5 huruf hayun tohuro ya, hayun tohuro. Jadi ada toha, yasin, kemudian alif lam ro. Nah, itu mat tobi harfi. Begitu. Untuk mat tobi cukup gampang ya. Bukan gampang, maksudnya jelas ya. Tidak nanti kalau kalau di prakteknya, nah baru kita harus dengan cara bertalaki. Itu eh, mat tobi. Ada pertanyaan sebelumnya? Pilih. Atau kalau ada pertanyaan, ya. Jadi mat tobi itu panjangnya 2 harokat atau 1
alif. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gimana caranya tahu lebih dan kurang? Kita harus talaki kepada guru kita. Mungkin dicoba Ustadz dilatih Ustadz. Nah, silahkan. Oke, kita kita coba ya. Eh, Bismillah aja. Kamu nya au, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua harakat, minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. Jadi nggak boleh kita baca kalau ini kebiasaan di ini ya, ibu-ibu pengajian di daerah Bandung ya, bukan ya. Tapi nggak semuanya ya. Jadi baca baca tawud begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu semuanya berlebih, makobinya berlebih. Ya, jangan di terlalu panjang. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi semua kadarnya matobi harus sama, tidak boleh beda-beda. Oke, kita coba, Boy. Dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah, Allah, Ar-Rahman, namanya harus sama. Tidak boleh tidak boleh berbeda. Ya, harus konsisten. Ya, harus konsisten. Nah, Alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Kembalikan ke MC. Nah, tafadhol. Tafadhol Ustadi, Ustadz Ya. siapa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah diam deh. Semua sih. Udah bagus. Damang Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana keluarga sehat-sehat semua Ustadz? Putri, putra, keluarga semua. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Boleh, boleh. Boleh ya. Baik, silakan dibuka dulu kan. Nah, silakan Ustadz. Sudah dibuka insya Allah. Kalau Ustadz, Kalau saya duka, alhamdulillah. Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Semoga senantiasa terus terjaga dan mudah-mudahan senantiasa terus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu kebahagiaan seorang muslim adalah dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai berbuat baik untuk mengimplementasikan rasa syukur, ya, dan tentunya menetapkan dalam dirinya, dalam hatinya itu eh, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabatku yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai ke bab mad, ya. Bab mad. Kemarin sudah sampai mana? Mad al-far'i. Nah, Ustadz sampai mad.
Nah, baik. Insyaallah kita akan bahas sekarang mad far'i. Ya, kemarin mad asli sudah selesai ya. Sekarang berarti mad far'i. Atau mad far'i kemarin sudah? Belum? Mad Siapa yang far'i nyatet? sekarang Siapa yang Ustaz. nyatet? Mad far'i. Nah, baik. Alhamdulillah kita akan pelajari bagaimana mad far'i. Ya, mad far'i atau biasa disebut dengan mad yang mempunyai cabang atau juga bisa dikatakan dengan mad yang dia eh, ada sebabnya sehingga menjadi lebih lebih panjang. Kita coba baca matannya sedikit-sedikit ya. Dalam matan Tuhfa dijelaskan bab 43 ya, matan ke-43 fawajibun in jaa hamzah. Saya ulang, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa za bimuttasil yu'ad. Jadi mad wajib ya. Salah satu mad far'i itu adalah mad wajib. Ini belum saya bahas secara detailnya, saya bacakan matanya saja dulu. Ya, setelah ada mad, ya, ada huruf yang bersambung dalam satu kalimat. Wajaizun madun wa qasrun infusil kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil. Dan sebaliknya kalau dia eh, apa namanya? eh, berdua kata atau dua kalimat maka dia sebut dengan mad jaiz atau mad jaiz munfasil biasanya disebutnya ya. Wa mislu za in arada sukun waqfan kata'lamu nasta'inu. Jadi seperti mad jaiz munfasil ya, boleh dia dibaca panjang atau diqasar ya, dan diqasar dibaca pendek maksudnya atau pendek ya jika huruf yang disukunkan karena waqaf ta'lamun atau nasta'in disebut dengan mad arid lisukun ya au qaddimu apa nak au qaddima al-hamzu 'ala al-maddi wa dha badal ka'amanu wa imanan khuza, atau jika hamzah didahulukan sebelum mad maka ini adalah mad badal. Nanti saya jelaskan mad badal ya. Wa lazimun ini sukun usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jadi mad lazim jika disukunkan dengan sukun asli dalam keadaan wasal dan waqaf setelah mad yang dipanjangkan. Maksudnya adalah ya kita sekarang membahas sedikit tentang mad far'i. Nah, mad far'i yaitu cabang daripada mad. Cabang yang kedua yang kemarin disebut dengan mad asli, sekarang disebut dengan mad far'i. Nah, baik. Eh, Mad far'i ya, dia sebab menjadi panjang ada ya. Sebab kehamzin au sukun, sebab hamzah dan sukun. Sekarang kita bahas dulu yang sebabnya hamzah, karena hamzah ya. Jadi mad asli kalau ada sebabnya bertemu dengan hamzah maka ini jadi mad far'i. Nah, mad far'i ini yang menyebabkan dia lebih panjang. Apa sebabnya? Sebab ada hamzah di depannya. Contohnya pertama, sebab kehamzahnya itu pertama mad muttasil wajib. Ya, mad muttasil wajib. Ya, apabila rumusnya adalah apabila huruf mad baik dia alif ya dengan waw ya, dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat fi kalimatin maka ini disebut dengan mad muttasil
wajib atau biasa disebut dengan mad wajib muttasil. Dan yang kedua yang disebabkan karena hamzah adalah ya mad munfasil jaiz ya. Mad munfasil jaiz. Baik. Dia disebabkan sama mad juga tapi dalam dua kalimat. Yang ketiga mad silah kubro ya. Mad silah kubro ini adalah mad silah sugro atau mad silah tawilah. Mad silah toil ya, tawil ya. Yang mana dia lebih panjang daripada mad silah sugro ya. Tetap dia tandanya hak domir yaitu wawu alif dengan ya bertemu dengan hamzah. Dan yang selanjutnya yaitu mad badal ya. Mad badal. Nah, mad badal adalah tadi dijelaskan alif ya, ada hamzah setelahnya alif, hamzah setelahnya wawu, hamzah setelahnya ya. Ya, saya jelaskan sedikit. Dia dikatakan dengan mad badal ya. Mad artinya panjang secara singkat ya, badal artinya pengganti. Nah, apa yang digantikan mad ya? Apa yang digantikan mad? Tidak ada ya. Jadi begini, kenapa dia dikatakan dengan mad badal adalah ada dua hamzah di situ. Hamzah yang pertama adalah hamzah harokat dan hamzah yang kedua adalah hamzah sukun. Misalnya a, i, u. Nah, orang-orang Arab itu susah menyebutnya. Ada orang meren orang Sunda ya cepetnya tereh ada kemana pasti ada e-nya di akhirnya begitu kan? Ya, kalau Indonesia pada umumnya biasanya ya mudah menyebut itu a, i, u, mudah tapi orang Arab susah. Maka dibadalkanlah dengan huruf mad. Apa huruf mad? Alif, ya dengan waw. Nah, jadi dikatakan dengan mad badal adalah huruf hamzah sukun yang dibadalkan oleh huruf mad. Inilah yang disebut dengan mad badal. Wahuwa harokatani. Dan dia memiliki dua harokat atau kadarnya adalah dua harokat. Yang lain 246 ya dan 45 ya. Nah, muttasil ya 45, munfasil 246 boleh 45 ya. Dan juga musilah surah 45 ya. Ya, jadi 245 ya. Jadi maksudnya apa? Ya, mad badal ini hanya dua harokat, dua harokatan. Dia dua harokat. Dia dua harokat. Dan tidak apa namanya? Tidak boleh lebih juga dari dua. Karena apa? Mad badal ini hanya membadalkan hamzah di depannya hamzah sukun dengan alif ya atau waw. Misalnya kalau a ya amanu misalnya. Imana. Ya misalnya. Ya bukan dengan hamzah. Makanya ya dikatakan dengan mad badal adalah huruf hamzah sukun yang dibadalkan oleh huruf mad, yang digantikan oleh huruf mad. Terjadilah dia hukum mad badal. Baik, silakan ada yang mau didiskusikan terkait dengan mad far'i bisabab hamzin dengan sebab hamzah. Ya kan teman-teman Tidak kalau ada. ada yang mau ditanyakan, Nah, silakan. kalau tidak ada berarti sudah paham berarti. Kita lanjutkan. Sekarang Nah, adalah mad far'i yang disebabkan dengan sukun. Ya, yang disebabkan dengan sukun. Yang pertama adalah sukun itu dibagi atas dua. Yang disebabkan karena sukun asli dan disebabkan dengan sukun aridoh atau sukun palsu. Sekali lagi,
Ya, mad far'i ini ada yang sebab sukun. Sukun asli atau sukun aridah. Nah, sebentar. Di sini minum. Baik. Jadi apa? Mad yang disebabkan karena sukun asli. Apa saja ya disebabkan sukun asli ya, yaitu saya sukun palsu dulu. Sebabkan sukun palsu adalah ada dua ada dua hukum bacaan disebabkan dengan sukun palsu. Pertama adalah mad arid lis sukun. Ya, maka dikatakan mad arid lis sukun. Ya, dia panjangnya 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Nah, lebih panjang daripada biasanya. Ya, misalnya al-alamina, maksudnya 2 harokat. Mina itu mad asli. Karena dia sukun aridah, maksudnya sukun palsu. Kan dia al-alamina. Karena dia waqaf, maka dia mati. Jadi sukun. Makanya disebut dengan sukun aridah. Sukun palsu. Nah, disukunkanlah al-alamin. Nah, ini lebih panjang darinya. Iya-nya lebih panjang daripada sebelumnya. Ya. Jadi ini disebut dengan sukun aridah. Maka di sini panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Ya. Ya, ini disebut dengan mad arid lis sukun. Terjadi di akhir kalimat apabila huruf ya yaitu ya, huruf mad yaitu ya, alif dengan wawu ya, dan ada huruf setelahnya. Atau singkatnya adalah menggugurkan 2 huruf di akhir kalimat. Ya, menggugurkan 2 huruf di akhir kalimat. Apa yang gugur? Huruf mad dan huruf setelahnya. Ya, tapi nanti jangan sampai menggugurkan 2 huruf. Bukan huruf mad gugur, itu juga gugur dikatakan mad gugur, enggak, bukan begitu. Ya, misalnya eh Quraisy, Roy, Roy, dia mad tidak, ya, bukan mad. Yang mad dia ri, itu baru mad fi itu. Nah, ini juga tidak tidak dikatakan mad sukun, teman-teman, walaupun dia menggunakan dua dua apa namanya? 2 huruf dari kalimat dan digunakan adalah huruf mad. Kan Quraisy, ya itu huruf mad, bukan huruf mad. Tapi bukan tanda daripada tanda mad. Tanda mad apa? Alif, ya, wawu. Alif sebelumnya fathah, ya yang disukunkan dengan kasroh, dan wawu yang disukunkan dengan dhammah. Baik, itu adalah mad far'i yang tadi dicabangkan dengan eh, apa namanya? Mad yang disebabkan karena sukun palsu. Satu adalah mad arid lis sukun. Satu adalah mad arid lis sukun. Dan yang kedua adalah madlin. Yang kedua adalah madlin. Ya, yang kedua adalah madlin. Tadi ya, lin adalah sifat yang lunak. Misalnya maliki yaumiddin, yaumiddin, dia lunak. Tapi ketika dia ada di akhir kalimat, maka dia lebih panjangkan lagi. 2, 4 atau 6 harokat. Misalnya di ila fi Quraisy. Nah, ini kan dia Quraisy, Quraisy. Nah, shin yang mati di akhir itu dengan sukun aridah. Nah, dan dia tetap adalah huruf huruf
huruf lin. Ya, huruf lin ya dengan waw saja. Kalau alif enggak. Ya, ya dengan waw, ya dengan waw saja. Baik, sukun aridoh. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silahkan saya kasih waktu 5 menit, saya mau izin minum sebentar. Baik, teman-teman sekalian, itu materi yang disampaikan ya. Ada mad harf ya, mad apa namanya? Mad far'i ya, yang ada sebabnya. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, masih ada bingung, silahkan dibuka mic-nya, boleh ditulis di kolom komentar atau di chat ya. Bukan, atau bisa dibuka mic-nya langsung untuk langsung disampaikan ya. Mau disampaikan sekarang boleh. Nanti tinggal di tuliskan kepada Ustaz, Ustaz. Silakan Ibu Rita. ya. Saya mau tanya itu tadi ada mad far'i yang disukunkan palsu. Itu ada Hmm. dua yang Ustaz ya. Mad apa aja Ustaz? Lupa tadi saya Ustaz. Ya apa yang tadi? Matlin, Ibu, satu lagi Matlin. Madlin, iya Madlin. Madlin ya. Ya, Yang satunya Mad Madlin Arid Matalin Sukun. Sukun. oke, makasih. Baik, ada lagi. Dan- dan Kalau ada yang masih bingung, boleh nanti akan dijelaskan oleh Ustadz ya. Silakan tanyakan. Langsung saja dibuka mic-nya, silakan. Kalau mejanya bingung Pak Ustadz dan di Fatur Rahman. Oh, Bu Sam ini mau ngejah nanti insya Allah disampaikan ke Enggak Ustadz. lah, enggak lah. Siapa lagi yang mau diejah? Iya, kadang-kadang bingung pada saat talaki itu kan. Sudah paham semua ini? Bu Eni, Bu Fatmi, Bu Hajah Mega, Bu Ise, Teh Nuri, Bu Ninuk, Ibu Rita Rahayu, Ibu Samini, Ibu Ya, Pak. Sartina. Mau tanya Ustaz, Iya, silakan, silakan. Ustaz Henry, silakan siap-siap. Silakan, Bu Ninuk. oh, Ada eh, Ustaz. Matlin, Ustaznya lagi siap-siap huruf, dulu. Ya, oh lagi Ustaznya lagi gimana? siap. Nggak apa-apa, silakan ditanyakan saja. Yang Matlin itu, lin itu kalau nggak salah, itu kan huruf lin itu yang fathah ketemu apa tuh, eh, ya Sukun, sukun sukun atau fathah. eh sukun fathah. Ya, sukun fathah. Ya misalnya kayak Aina, auna, yauma. ya, ya Kurois, Ya, Soif, terus apa tuh tadi bait gitu ya. khauf ya. Oh, nah kalau yang ini ini kan saya lihat contoh di halaman 71 tuh yang Bismillahirrohmanirrohim itu Mm. di mana ya matlinnya tuh yang mana gitu? Di halaman 71. Contoh Madlin. Ya itu kan contoh-contoh matlin. Mhm. Di kitab metode Asyafi'i, Ustaz. Oh, iya iya, saya coba lihat di kitab saya. Ya kalau di Ah, ayat Bismillahirrohmanirrohim itu yang mana yang dimaksud matlin ya, itu? itu nggak ada Madlin, itu hanya basmalah di awal saja. Oh, ya baik. Basmalah Saya di awal kira itu saja. contoh. Ya, Enggak. baik Ustaz. Ya, Yang contohnya itu adalah yang dihitamkan pertama, itu contoh pertama. ya, ya baik Ustaz. Makasih Maaf. Sukron.
Afwan. Baik. Nah, saya lanjutkan. Yang pertama tadi eh, mad yang disebabkan sukun aridah adalah mad alad sukun. Yang kedua adalah mad lin. Mad lin adalah ya dengan wawu yang disukunkan dengan fathah. Nah, yang disukun dengan fathah. Misalnya aina, auna misalnya. Atau baina, bauna, yauma misalnya seperti itu. Aima, aina ya. Jadi itu adalah apa namanya? hmm, contoh daripada lin ya, lin. Akan tetapi ketika dia didapati di akhir kalimat ya, dan dia sukun aridah, maka disebut dia mad lin, lebih panjang daripada eh, hukum awalnya atau hukum sifatnya awal itu lin. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Nah, yang kedua adalah mad atau mad far'i atau mad yang disebabkan dengan sukun asli. Ya, ada eh, dua ya. Ada satu yaitu mad lazim. Lazim. Nah, ini mad lazim dibagi jadi dua. Mad lazim kalimi mukhaffaf dan kalimi musaqqal. Nah, ya, ada juga dibagi lagi mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musyaqqal. Musaqqal, maaf, musaqqal. Baik. Sampai di sini bisa dipahami. Yang pertama kita bahas pelan-pelan. Mad lazim kalimi musaqqal itu ketika mad ya yang bertemu dengan tasydid. Ya, dalam satu kalimat dalam sebuah kalimat misalnya waladhdallin, dan ini dinabarkan. Ada yang tidak nabar, Ustaz? Ada. Yang tidak nabar adalah mim dengan nun. Misalnya insu wala jan, nggak nabar. Dia apa namanya? Dia datar. Maaf. Terus juga yang lain dinabarkan. Misalnya dol, dol. Nah, tidak dia nabernya seakan-akan apa sih? Ngajeduk gitu sih, jeruk gitu, suk gitu. Ngagetin gitu, dol. Nah, ini enggak gitu. Nabernya itu seakan-akan kalau kita naik mobil itu menikmati posisi tidur. Jadi nah waladhdallin dallin ya, seperti iyyaka, iya, iya juga sama ya, dia ada numbernya ya. Misalnya juga فإذا جاءت الصاخة صاخة. Nah, ya, jadi ada numbernya, tapi tidak dia yang kencang sekali. Bukan begitu. Dolin bukan juga begitu. Ya. Nah, itu yang disebutkan dengan sukun asli yang mad lazim kalimi musaqqal. Yang kedua yang disebutkan sukun asli adalah mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya, itu adalah sukun ya yang bagaimana yang asli, sukun asli yaitu mad bertemu dengan sukun di depannya. Misalnya al-ana wa qad kunt ya, al-ana wa qad kunt. Nah, itu adalah mad lazim
kalimi mukhaffaf. Kalau sukunnya jelas terlihat maka disebut dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang kedua yaitu yang disebabkan dengan sukun asli, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Maaf, sekali lagi. Mad lazim mad lazim harfi musaqqal. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah hukum awal surah atau yang disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Begitu juga mad lazim harfi musaqqal, ya. Ada di hukum awal surah? Ada. Ya, gimana caranya teman-teman mengetahui dia musaqqal mukhaffaf? Saya bisa nulis nggak ini? Nah, bukan tulisnya. Penulis baru. Yang sudah ada, baru aja. Coba kita lihat ya, saya tuliskan sedikit. Baik, satu soal ya. Ini alif, ya, alif, lam, dengan mim. Bagaimana cara membacanya? Alif, lam, mim. Nah, sama dengan ini bagaimana? Ya, alif, ya, alif. Nah, ini lam, mim, gitu. Di sini tasdid. Nah, ini alif, lam, mim. Ini apa hukum bacaannya? Mad lazim harfi musaqqal. Lazim harfi musaqqal. Karena ada tandanya tasdid ini. Kapan dia mukhaffaf, Ustaz? Coba perhatikan baik, saya hapus. Ya, mukhaffaf begini. Mad lazim harfi mukhaffaf. Contohnya misalnya kaf, ha, ya, ain, sad. Nah, ini ya, ain, sad. Bagaimana cara kita kita lihatin aja nih. Kaf dulu ya. Bagaimana cara menuliskan huruf kaf? Nah, ini. Kaf dulu ya. Kaf. Kaf ini. Nah, nanti yang terakhir, yang ke sini nanti ada lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Kaf. Aduh, maaf. Nah, ini kaf. Ya, tandanya adalah sukun. Kaf, ini tandanya adalah akhirnya sukun yang ini. Maka ini disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Tidak dia dinaburkan. Kaf, bukan begitu ya. Tapi datar kaf, ha, ya, ain, sad. Sama juga sad ya. Kita coba lihat sad akhir. Bagaimana penulisan sad? Ini huruf sad. Caranya bagaimana? Sad. Nah, begini dia. Ini kan dia tandanya adalah sukun. Maka ini juga disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, begitu teman-teman. Ya, mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, sudah paham teman-teman kira-kira ini? Gimana? Paham? Saya kasih waktu diskusi, sok silakan. 2 menit saya kasih waktu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham.
Gimana teman-teman? Bu Rita, Bu Eni, gimana? Yang lainnya silahkan. Sama ditanyain. Baik, alhamdulillah berarti sudah paham berarti Kang Adi. Masya Allah. Ini yang saya suka ya, jadi sekali belajar langsung paham. Sekali paham itu senang. Ya, jadi Alhamdulillah. sudah ini berarti nggak kayak kita dulu kan kita masih Pentium. Kalau ini sudah Windows ini sudah Core i3, Core i5 ini. Kalau itu masih pakai disket dulu. Ya, benar nggak pakai disket ya? Ya, Pak Henry ya pakai disket ya. Masih nyimpannya disket yang cuma 3 mega. Oh, bukan 3 mega. 500 mega ya kalau nggak salah. 32 mega. Ya, gitu ya. Jadi, alhamdulillah. Sekarang sudah Core i5, Core i3 ya. Mungkin nggak pakai core-corean, pakai yang itu yang apel basi. Apel basi. Yang digigit cuma sepotong, ya ditaruh langsung itu uletan itu deh. Ya, ada uletnya. Ya, jadi sudah pakai yang apel 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 Ustaz, potong itu. Begitu. Ustaz, Baik. Ya, siapa ini? itu itu mat lazim harfi musakol sama mat lazim harfi mukofaf itu khusus untuk huruf muqotoah ya Ustaz. Iya, makanya dikatakan dia madzim harfi, huruf muqatta'ah saja. Tapi sekarang sudah lupa. Yang kalau dibuka catatannya nggak lupa. Saya ajarin tipsnya biar nggak lupa. Diajarin. Ya, diajarin. Entah sama anak, sama suami, sama istri, sama cucu, sama teman kerabat dekat. Ajarin aja. Dengan cara ini. Seakan-akan tidak mengajarkan. Kalau sama kerabat gitu kan. Seakan-akan tidak mengajarkan beliau, tapi kita sedang mengajarkan. Contohnya misalnya, malam tadi saya baru tahu ya, kalau emat itu begini, begini, begini. Kalau itu begini, begini, gimana antum udah tahu belum? Gini. Nah itu membuka diskusi. Jadi, oh iya saya juga tahu tidak antum nih, gini, gini. Oh iya, mumpung saya masih ingat, mau dengar nggak? Biasanya kayak gitu tuh. Jadi, yang sampai kita eh, ngobrol nyari kutu, tapi apa namanya, ngobrol atau nggak ibu-ibu kalau nyari kutu. Ngomongannya sudah nggak jelas. Nah, jadi kalau bisa omongannya kayak gitu tuh. Semalam tuh saya ada begini tentang emat loh. Emat tuh begini ternyata ada cabangnya, ada ininya. Jadi seakan-akan kita tidak mengajarkan mereka, tapi mereka butuh dengan itu dan kita mendiskusikan hal tersebut. Dan mereka merasa tidak digurui. Gitu. Karena biasanya sih kalau sesama sebaya itu susah masuknya. Padahal kita mau murojaah itu sebenarnya intinya kita mau murojaah. Gitu. Jadi kalau sekarang ingat besok lupa berarti ya harus dimurojaah lagi. Baik, gitu teman-teman ya. Insya Allah pekan depan kita akan belajar macam-macam mad dan tingkatan mad. Ini Teh Nelly sudah pulang, kan? Insya Allah. Baik, teman-teman, mungkin cukup tidak? Nah. Oh, untuk Ustaz Teh Nelly. Atau Ustaz minggu Masya kemarin. Allah. Kloter Tapi pertamanya. Mohon. Oleh-olehnya masih ada. Oleh-olehnya capek. Iya, faringitis atau batuk pilek. Oh, mungkin menyesuaikan apa namanya? Cuaca. Cuaca. Iya, cuaca.
Alhamdulillah di Iya. sana Mas Ustaz. Cuma pas sampai sini langsung suaranya hilang. Langsung serem. Iya, di sana itu Masya Allah ya. Nanti kalau ke sana Masih sedih. ada di belakang belakang Masjidil Haram itu atau ada jualan pisau di sana. Saya mau beli Oh, pisau aja. nggak boleh masuk. Nggak boleh dibawa Ustaz. Gimana Pakai caranya? ini, pakai ini Pakai kan bagasi, kargo ya? bagasi. Iya, Oh, nggak pakai bagasi itu di koper kan nggak di ini, dibuka. nggak, oh gitu. Iya. Saya kira Kemarin kalau masuk, gunting, gunting aja di gunting kecil aja dibuka. oh kan itu kalau 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 di ini ya, kalau dibawa ditenteng, kalau dimasuk ini bagasi nggak di mungkin nggak diperiksa mungkin. Nggak tahu tuh kalau yang itu. Tapi teman Ya saya ada kalau, setting bahwa untuk apa bersihin luka gitu kan ada gunting ya Ustaz. Tetap oh iya itu diambil. pasti diambil itu, diambil pasti. Kalau masuk bagasi enggak, kalau masuk bagasi koper besar nggak diperiksa. Iya. Air Karena akan zam-zam langsung juga masuk ini. ada yang Ya diambil tapi pasti. saya mah alhamdulillah aman di bagasi. Ini pakainya gini. Kalau mau bawa Pakai air apa? zam-zam itu pakai botol air minum yang 2 liter, tapi digantung itu di apa digantung gitu. Iya, Jadi Ustaz. aman. Saya juga beli, beli yang kempis koneng itu saya beli itu mah aman. Aman tuh Coba tumbler itu. Insya Allah. Nanti kita berat. umroh barengan. Amin. Berat Insya Allah Ustaz. kita umroh barengan ya. Sama Allah. Pak Hendri, sama Kang Andi, sama Bu Fatmi, sama Bu Rita Rahayu, Bu Ise, Teh Neli lagi, Bu Sartina, Bu Samini, Bu Ninu, Bu Aja Mega, Bu Eni, kita samaan. Ya, ada umroh mah gratis, hadirinnya, mau bayar teh pesawat. Nah, hadirin bener, eh. Bayar pesawat sama hotelnya Ustaz. Iya, Hmm. itu yang mahal tuh pesawat sama hotel, tapi umroh mah gratis, tinggal, iya, apa ya, sa'i, gitu kan. Tawaf, Iya, sa'i, ya udah, tahalul mikot. balik selesai, ambil mikot, tawaf, sa'i, tahalul selesai, udah. Kan gratis itu mah, nggak bayar nah itu mah. Yang bayar mah teh pesawat Jawa. Bolak-balik itu mahal. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti bisa ke sana ya. amin. Bebarengan ketemu di sana gitu kan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Barakallahu fikum. Insya Allah kita akan lanjutkan di besok malam. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan. Atau pekan depan kita akan materi. Dan doakan mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya pengen banget ke Bandung pakai motor ini, pemotoran. Insya Allah doakan saja. Ya, saya lagi mencari-cari kesempatan, mencari ruang waktu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada malam hari ini. Syukran lakum. Mudah-mudahan juga Allah memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam dada kita. Ya, dan mudah-mudahan ngaji atau majelis tahsin online ini bentuk daripada keistiqomahan kita, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Itulah yang amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedikit tapi terus menerus. Dan mudah-mudahan amal yang sedikit ini membawa kita menuju surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya serahkan ke Kang Andi untuk menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak sudah mengajarkan kita semua. Semoga menjadi pahala jariah buat Ustadz ya. Jazakumullahu khairan katsira buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga Allah mudahkan untuk bisa semakin fasih ya. Dan istiqomah insyaallah besok ada sisi talaki tentunya ya, mengaplikasikan ya tadi bab matnya nih nanti ditalaki oleh Ustadz ya.
eh, apakah sudah benar atau belum ya. Jangan lupa besok tentunya di Gang Haji Gang Asik ya. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan Zoom ini ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.